Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang terhormat Ibu dosen Musyaifah FPD selaku pengamat kuliah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil pembelajaran kami yang berjudul Prinsip Relevansi Pembelajaran Akidah Alat MI dan Perkembangan Peserta Didik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu dengan saya sendiri Ahmad Zakaria sebagai moderator. Saya Olivia Nurrahma sebagai pemateri 1. Saya Sifana Arafi Salma sebagai pemateri 2. Saya Elma Bidul Safitri sebagai pemateri 3. Dan materi akan dijelaskan oleh teman saya, silakan ya. Yaitu yang pertama ada pengertian prinsip relevansi pembelajaran akidah akhlak dan perkembangan peserta didik. Pembelajaran akidah akhlak, di mana pembelajaran akidah akhlak sendiri adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan siswa untuk mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam perilaku akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, penggunaan, pengalaman, dan pembiasaan sehingga peserta didik dapat berkembang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, saya akan kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, silakan. Itu dengan saya sendiri, maaf. Prinsip pembelajaran akidah akhlak. Prinsip akidah akhlak adalah membentuk sikap dan kepribadian seseorang agar berakhlak mulia atau akhlak muda dan mengeliminasi akhlak tercela atau akhlak mazmumah sebagai manifestasi akidahnya dalam perilaku hidup seseorang dalam beramal kepada Allah dan Rasulnya, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan kepada alam serta makhluk lain. Jelaskan bahwa hakikat pembelajaran dididik beragam pada berlangsungnya proses belajar dari siswa secara interaktif sehingga memperoleh pengalaman belajar secara langsung dan tugas transfer pemasangan kompetensi tertentu oleh siswa. 1. Guru juga harus memperhatikan prinsip-prinsip pembelajaran pada saat proses belajar berlangsung, antara lain: A. Prinsip siswa aktif. Aktif dimaksudkan bahwa dalam proses pembelajaran akidah akhlak, guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, mempertanyakan, dan mengemukakan gagasan belajar. Memang merupakan suatu proses aktif dari si pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya menerima ucuran seorang guru tentang pengetahuan akidah akhlak. B. Prinsip motivasi atau motivation. Tujuan dalam belajar akidah akhlak diperlukan untuk suatu proses yang terarah. Motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk memprakarsai kegiatan, mengatur arah kegiatan itu, dan memelihara kesungguhan. Secara alami, anak-anak selalu ingin tahu dan melakukan kegiatan dan dalam lingkungannya. Rasa ingin tahu ini seyogianya didorong untuk bukan dihambat dengan memberikan aturan yang sama untuk semua anak. C. Prinsip kesiapan. Proses belajar akidah akhlak melalui kesiapan murid. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness segala kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Berkenaan dengan itu terdapat berbagai macam cara persiapan belajar untuk suatu tugas khusus. Seorang siswa yang belum siap untuk melakukan suatu tugas belajar akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, intelijensi, latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baru, motivasi, persepsi, dan faktor lain yang memungkinkan seorang belajar. C. Prinsip persepsi. Seorang cenderung untuk percaya sesuai dengan bagaimana ia memahami situasi dan kondisi saat ini. Persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Ini prinsip tujuan akidah akhlak harus tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang tidak dicapai oleh seseorang. Prinsip transfer dan
akhlak gender bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Apapun yang dipelajari dalam satu situasi pada akhirnya akan digunakan dalam situasi yang lain. Prinsip belajar kognitif. Belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir, menalar, menilai, dan berimajinasi. Prinsip belajar afektif. Proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Proses belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas kendalinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan merupakan proses menyeluruh ketika individu beradaptasi dengan lingkungannya. Perkembangan terjadi sepanjang kehidupan manusia dengan tahapan tertentu. Perkembangan manusia dimulai sejak masa bayi sampai usia lanjut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip-prinsip perkembangan itu ada dua, perubahan fisik dan perubahan mental. Untuk perubahan fisik adalah perubahan tinggi badan, berat badan, dan organ dalam tubuh lainnya. Misalnya perubahan perbandingan antara kepala dan tubuh pada seorang anak. Untuk perubahan mental adalah perubahan yang meliputi memori, penalaran, persepsi, emosi, sosial, dan imajinasi. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kita akan membuka 3 pertanyaan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah tahap-tahap perkembangan peserta didik. Tahap-tahap perkembangan manusia menurut para psikologis berbeda-beda tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangan. Menurut Sandro, tahun 2009 berpendapat bahwa pada manusia ada 5 fase perkembangan, yaitu yang pertama fase prenatal adalah masa pembuahan sampai masa kelahiran. Pada saat ini terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa, yaitu dari satu sel menjadi satu organisme yang lengkap. Proses ini sebagian terjadi dalam masa sebelum kelahiran, seperti organ tubuh, jaringan syaraf, mampu melakukan gerakan motorik tetapi belum terkontrol. Masa prenatal antara 0 sampai 9 bulan dalam kandungan ibu. Yang kedua adalah fase bayi, adalah perkembangan yang terjadi saat usia kelahiran sampai dengan usia 2 sampai 24 bulan. Bayi pada masa ini sangat bergantung pada orang tua. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Misalnya melatih anak melakukan pilot training, hal ini dilakukan dengan secara bertahap. Yang ketiga adalah fase kanak-kanak, adalah masa usia 2 tahun sampai 6 tahun. Masa ini adalah masa di mana anak sudah mulai memiliki keterampilan yang berhubungan dengan kesiapan menuju sekolah. Rasa ingin tahu yang besar dan bagaimana anak sudah berlatih menggunakan bahasa atau sudah berlatih berbicara dengan kalimat yang lebih lengkap. Selanjutnya adalah fase kanak-kanak tengah dan akhir. Fase ini berada pada usia 6 sampai 11 tahun. Perubahan yang terjadi sangat pesat dalam banyak aspek. Sudah mampu melakukan aktivitas formal di sekolah, kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan lainnya. Mulai mampu bergaul dengan teman lain sesama jenis dan lain jenis. Selanjutnya adalah fase remaja, yaitu kondisi di mana telah terjadi masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Usia mereka antara 18 sampai 22 tahun. Terjadi perubahan secara fisik dan psikologis yang sangat besar. Pendapat ahli yang lainnya bahwa perubahan tidak hanya berlangsung pada fase tersebut, tetapi berlanjut ke fase berikutnya. Seiring dengan bertambah usia, pengalaman, dan tingkat kematangan. Tahapan perkembangan manusia dijelaskan Allah dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 13 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya
Ini dari kelompok 4, meminta maaf jika ada kesalahan atau tutur kata. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum